Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Hujir Asem bade cerita pengalaman Abah waktu milarian kanggo kebutuhan YouTube konten untuk bahasa keren nama. Jadi kieu hiji mangsa suatu hari Abah di tempat kebun awi di dinya tempat sigana tempat genderuwo teuing tempat iblis berkayangan lah. Jadi kieu aya sora tanpa rupa nyarios ka Abah, nyarios teh kieu geus cenah udah Hujir Asem gak usah komat kami kanggo ngusir saya, ya itu bahasan. Gak usah komat kami untuk mengusirku karena aku tidak bermaksud jahat, ya itu jawab ku Abah teh. Siapa kamu? Dedemit, setan, iblis, keluar dari ruanganku. Itu apa? Mau jawab deh. Apa begitu sambutan seorang Hujir Asem yang terkemuka terhadap sesama makhluk Tuhan? Itu jawabnya deh. Jawab ku Abah, kamu ini siapa? Mau apa kemari? Di sini adalah tempat para manusia, tempat yang suci, dan makhluk kafir sepertimu haram hukumnya datang ke sini. Gitu Abah ceritakan. Nah, mau jawab dulu. Ngajawab kita. Perkenalkan, aku adalah setan, penguasa kebun bambu ini yang menjadi cermin dari republik tempat kamu berada. Memang benar, aku ini bukan manusia sepertimu, tapi aku juga sama-sama makhluk Tuhan yang punya hak hidup. Sedangkan maksud kedatanganku adalah untuk menguji seberapa pintarnya kamu, karena kulihat kamu sudah banyak ilmunya tentang agama. Jika kamu merasa kurang cukup pintar untuk beradu wawasan denganku, maka aku akan pergi dengan sukarela. Gitu ngomong. Jawab ku Abah, kurang ajar. Berani-beraninya kamu setan mengatakan aku kurang pandai dibanding kepintaranmu. Perlu kamu ketahui, derajat manusia itu lebih mulia dibanding makhluk-makhluk rendah semacam kamu dan sejenisnya. Maka hendaklah kamu tobat dan mengikuti agamaku serta nyantri kepadaku, supaya kamu sempat selamat masuk surga, tidak dilaknat oleh Tuhan. Itu Abah deh. Malah jawab deh, suri ngeklek. Gitu. Emangnya itu surga kepunyaan simbokmu?
Itu jawabnya teh. Kok berani-beraninya memponis aku bakal masuk neraka kalau tidak masuk ke dalam agamamu. Aku hidup memang sebagian setan, bahkan raja daripada setan. Sedangkan aku punya dharma tersendiri yang aku jalani sebaik-baiknya, yaitu menggoda manusia. Sedangkan dharma kamu sebagai manusia adalah berbuat baik seperti halnya yang tercantum di kitab agamamu itu. Pinter ngomong itu si buta. Jawab deh Abah. Lah, memang benar toh. Kalau setan dan sejenisnya, ya termasuk kamu, itu bakalan masuk neraka karena dilaknat Tuhan. Sedangkan golongan yang selamat sampai surga adalah yang menganut agamaku. Titik. Tidak ada keraguanku atas itu semua. Maka bertobatlah kamu dan ikutilah aku sebelum terlambat. Malah jawab di atas setan teh. Iyo jawab teh. Sudah ku bilang emangnya itu surganya si bokmu. Kamu ini suka bikin lelucon aja. Itu kan katanya kitabmu yang ditafsirkan macam-macam oleh pemuka-pemuka agamamu dan juga kamu sendiri. Apa kau pikir dengan mengutip ayat-ayat dari kitab sucimu maka sudah bisa dikatakan ahli agama? Kalau menurutku masih jauh. Bahkan aku, setan yang kafir ini, lebih mengerti agama dibanding kamu itu. Setan. Tapi kadinya eta ngomong. Jawabku ama itu, Abah. Baiklah, kalau kamu tidak mau bertobat, kalau begitu kamu tanya apa saja tentang agama, maka apabila Tuhan mengizinkan, aku bisa menjawab semua, bisa menjadi bahan renungan buatku untuk segera bertobat. Arah jawab dari setan dia. Baiklah, Wijil Asem yang terhormat, kalau boleh saya yang kafir ini bertanya bagaimana cara zikir yang bermarifat dan tingkatannya. Itu Abah. Abah jawab, gampang jawabannya. Jawab Abah kieu. Hahaha, itu mah pertanyaan gampang. Baiklah, aku jawab. Zikir itu adalah mengingat Tuhan. Dan hanya ada dua tingkatan, yaitu zikir terucap dan zikir tersembunyi atau siri. Zikir yang jahir atau terucap itu yang membuat asma Tuhan atau bacaan yang diajarkan oleh Rasulku dengan jumlah tertentu tanpa dikurangi atau ditambahi. Apabila dikurangi atau ditambahi atau juga bukan yang Nabi ajarkan, maka itu termasuk bid'ah dan sesat. Dan yang dimaksud zikir siri adalah zikir halus, di mana kita mengingat Tuhan dimanapun dan dalam kondisi apapun. Sedangkan hubungannya dengan makrifat adalah pemahaman kita yang arif menyikapi tuntunan Nabi tersebut. Sebaik-baik pemahaman adalah pemahaman salaful soleh atau orang-orang terdahulu yang dekat dengan Nabi. Sedangkan umat sekarang bukan salaful soleh, maka harus mengikuti salafus soleh supaya menjadi makrifat ataupun arif. Gitu
itu cek Abah. Dijawab itu ku Abah. Malik menjawab itu. Iyo. Itu deh. Bari hawa wujud deh. Jawabanmu memang cerdas, tapi masih terpasung oleh ruang waktu di masa lampau. Kamu lupa bahwasannya kamu hidup di zaman sekarang yang sudah modern, sedangkan orang salaf yang kamu idolakan itu sudah mati. Jawab dari ku Abahnya tuh. Tan, aku hanya berpatokan pada dalil yang mengatakan di antara 73 golongan hanya ada satu yang selamat, yaitu golongan ahli sunnah wal jamaah, tidak dengan yang lainnya, termasuk yang setia dengan budaya-budaya setempat yang bid'ah itu. Golongan ahli sunnah itu ya yang mengikuti menghina salafus soleh, sedangkan sebalik-baliknya golongan yang mereka itu titik, maka sudah pasti mereka itu marifat. Kalau jawab eta suri ngaklak. Hahaha. Itulah bedanya manusia kebanyakan dan setan sepertiku. Kamu sebagai manusia dari kebanyakan manusia hanya beragama karena ikut-ikutan, lebih takut ancaman masuk neraka. Maka yang kamu bisa adalah mengutip ayat secara tersurat, tapi sedikit tahu tersirat. Yang tersirat itu disebabkan pemahaman kamu tentang agama hanya bisa tunduk, takluk, dan terkurung masa lalu. Ini lain dengan agamaku sebagai setan atau jin. Aku belajar tentang kejahatan dari embah iblis dan belajar kebaikan dari para orang-orang suci, termasuk nabimu itu. Aku bisa melihat di kegelapan malam dan terangnya siang. Maka dengan mudahnya aku menggoda manusia yang hanya belajar di kegelapan saja atau terang benderang saja. Aku belajar tanpa rasa takut terhadap ancaman apapun, termasuk nerakanya simbokmu itu. Maka dari itu aku bisa menerangkan sedikit tentang marifat kepadamu. Apabila kamu masih terkurung pada kitab dan agamamu, maka mustahil kamu bisa bermarifat dan mengalahkan godaanku itu. Abah gede gitu, bahasana, aduh, eta si iblis bahasana betul, Abah gede, tapi Abah tuh iyo jawab Abah. Ya, kamu boleh sombong, tidak takut neraka, tapi kelak di akhirat kamu akan tahu akibatnya. Itu cek Abah teh. Malah ngakalak eta suri, aduh si iblis teh. Hahaha. Kamu ini wijil asem yang lucu, itu bahasanya. Jelaslah aku ini sejenis iblis, tentu saja sombong dan jahat serta kafir pula. Tapi aku sombong dan jahat itu maksud supaya kamu tidak mengikutiku dan menjadi orang yang rendah hati, yang bersyukur. Tentu saja aku tidak takut neraka, wong
hakikat neraka bagi ahli marifat itu tidak ada. Orang yang marifat yakin betul Rahman dan Rahimnya itu tanpa batas, maka neraka itu tidak ada. Yang ada adalah surga tanpa batas. Wih, eta si iblis. Nah, menolong ngomong abah ribu. Tapi dijawab abah, hus, gitu abah. Carikan kau, hus. Berani-beraninya bilang neraka tidak ada. Bagaimana dengan nama-nama neraka di kitab suciku seperti Jahanam, Jahim, Huthoman, Syakar, Wail, dan sebagainya itu. Apa kamu pikir itu isapan jempol belaka? Abah kayaknya gaya bisa gitu. Ngaplak suruh itu. Hahaha, tidak gitu. Bolehkah aku ketawa sombong dulu? Tidak gitu. Hahaha, kamu ini seperti anak kecil aja yang ketakutan, ditakuti. Kalau sudah rewel, kalau suka rewel, ya seperti itulah keimanan kamu itu. Asal kamu tahu aja, manusia masuk neraka itu karena kesalahannya sendiri. Sejak di dunia, manusia sudah menciptakan nerakanya sendiri, seperti memelihara nafsu amarah, suka merugikan orang lain, pendendam, serakah, dan sebagainya. Kamu pikir enak ya hidup sebagai pemarah yang benci terhadap orang-orang yang kamu cap kafir itu? Itulah nerakamu, yaitu sifat pembencimu itu. Coba kalau dibikin enak dan santai, maka kamu akan bisa mengambil hikmah dan manfaat dari orang-orang yang kamu anggap kafir itu. Maka inilah ciri orang yang bermakrifat. Waduh, abah murungkut ya, sedang ngeri bahasa nanti gitu. Tapi jawab, abah jawab, lah kan di kitabku tertulis bahwa Tuhan membenci orang-orang yang kafir dan juga murka kepada mereka. Abah gitu. Eta masih bisa weh ngajawab abah. Iya, jawaban yaitu sih terserah kamu. Kalau kamu terkurung di masa lalu, kamu sebagai pemuka agama seharusnya bisa melihat ke depan, tidak hanya berpatokan pada masa lalu. Salah satu ciri ma'rifat adalah lebih dari sekedar berkaca pada masa lalu atau melihat di masa depan, yaitu dengan menyimpulkan awal akhir kehidupan. Sangkan paran dumading sangkan paran. Waduh, berat ya. Bahasa Jawa nang keluar berat ya. Tapi abah seri. Wah, hahaha, kita abah gaya deh wani. Paling murinding teh. Iblis, mana dalilnya ngaco kamu? Gitu abah. Istilah kejawen itu tidak ada di dalam kitab suciku. Itu bid'ah namanya. Si eta si iblis ngambek abah. Terus ngomong gitu. Wih jelasem, aku hanya berpedoman pada kitab teles, yaitu yang merasuk ke dalam semua kitab garing dan yang semua diciptaannya. Sedangkan apa yang kamu kutip dan baca itu hanya salah satu kitab garing yang kamu pahami, ikut-ikutan orang-orang sebelum kamu. Mosok beragama kok cuma ikut-ikutan, kayak ikut parpol iblis aja gitu. Bahasa waktu ngecek berarti balas gitu apa. Berani-beraninya kamu melecehkan kitab suci dan agamaku. Dasar iblis ya, kafir sudah. Sekarang aku mau tahu apa jawaban atas pertanyaanmu.
sendiri tentang zikir bermakrifat itu. Nah, si iblis teh nerangkeun, tapi bisa nerangkeun lagi, nerangkeun. Seingat abah mah, iya. Begini ya, wijil asem itu. Sebelum masuk ke marifat, maka akan aku jelaskan dulu tingkatan zikir di bawahnya. Yang pertama adalah zikir secara syari dulu, yaitu menyebut asma Tuhan dengan jumlah tertentu sesuai tuntunan nabimu, atau juga dengan jumlah tertentu yang tidak dicontohkan nabimu, juga tidak apa-apa asal niatnya baik. Abah teh langsung terus gitu cek abah teh. Lalu yang kedua adalah zikir tarekat, yaitu menyebut asma Tuhan sebanyak-banyaknya tanpa hitungan hingga menjadikan jiwa-jiwa manusia yang berzikir itu tenang dan damai. Lalu yang ketiga adalah zikir hakikat, yaitu mengambil hikmah dari segala ciptaannya. Di dalam segala ciptaannya termasuk aku yang jelek ini, tersirat asma-asmanya, lihat dan rasakan itu, maka kamu telah berzikir secara hakikat. Apabila kamu hanya berpatokan pada jumlah saja, maka kamu hanya bisa bersyariat saja, tapi masih jauh dari yang dinamakan makrifat. Waduh, ini si iblis pintar ngomong. Aduh, si abang pun pusing lah. Terserah apa kata kamu lah. Yang penting aku hanya menjalankan tuntunan nabiku tanpa merubah sedikit pun dari beliau. Apabila diperdengarkan ayat-ayat Tuhanku, maka tunduk dan takluklah. Kalau tidak mau tunduk dan takluk, ya bakalan masuk neraka. Oh iya, kamu belum menjawab pertanyaanmu sendiri tentang zikir bermakrifat itu. Etah masih ngejawab pinter, suruh ngaklak. Aduh, tertawa akhlak. Kayak cerita abah, cerita abah yang konten setan. Yo, suruh ngate. Wahahaha. Bos wijil asem, ente dapat pemahaman dari mana kalau Tuhan membenci ciptaannya? Kau pikir Tuhan menciptakan orang yang kamu anggap kafir untuk dia benci? Yang menjadi kata kitab sucimu yang mengatakan Tuhan benci, itukah bermaksud membahasakan bahasa Tuhan ke bahasa manusia? Yang dimaksud adalah kalau berbuat jahat maka akan jauh dari sifat-sifat ketuhanan. Lagian kalau Tuhan benar-benar benci, sekarang pun sudah memusnahkan setan dan kawan-kawan ke dalam neraka paling dalam. Tapi nyatanya setan masih enjoy aja, masih bisa makan minum, masing-masing menjadi bagian alam semesta ini. Maka berpikir dan pahamilah alam semesta ini secara menyeluruh menjadi satu kesatuan, kesetimbangan dan gotong royong yang luar biasa, tidak sepotong-sepotong atau bersifat anti. Maka pemahaman yang menyeluruh lintas ruang waktu baik jahat adalah ciri dari bermakrifat. Terserah apa katamu, setan. Kamu ini setan
dan kamu ini pembohong besar. Aku tidak akan pernah mengikutimu. Itu Abah. Dijawab setan teh ngejawab deui. Hihihi gitu. Aku ini memang setan yang suka menggoda manusia untuk berbuat jahat, dan aku memang setan. Aku memang pembohong. Dan benar bahwasanya aku memang tidak patut untuk dicontoh. Tapi aku jujur mengakui kalau aku ini jahat dan kafir. Bandingkan dengan manusia yang mengaku alim, taat beragama, tapi perilaku di belakangnya jahat melebihi setan. Aku berbuat jahat karena panggilan dharma sebagai penguji manusia, sedangkan manusia kestaatan berbuat jahat karena demi menuruti hawa nafsunya sendiri. Mana yang kelihatannya enak dan menguntungkan, maka itulah yang dituruti, tidak peduli akan merugikan pihak lain. Kamu pikir mana yang lebih jahat antara setan yang ngaku jahat tapi jahat dengan manusia yang katanya mulia, yang mengaku baik, alim, taat beragama, tapi di belakangnya sangat jahat, bahkan melebihi setan. Jawab Abah. Abah ngejawab, oh Abah manggut. Ya, cek Abah teh, ya. Aku ngaku kalah. Emang selama ini aku hanya berpedoman pada kitab suciku semata secara tersurat. Kamu ini memang setan yang berpengetahuan luas. Bahkan aku malu mengakui diriku harus belajar lagi. Eta seuring iblis setan seuring ngepet. Aduh. Wah, kamu memang berani mengakui kalau kamu barusan kalah berdebat dengan iblis jelek dan kafir ini di hadapan anak buah nalah, di hadapan anak buahku itu lumayan yang ribuan. Kamu memang paling jago kalau ngaku benar, tapi penakut kalau ngaku salah di hadapan orang-orang yang berseberangan denganmu. Apa itu dicontohkan oleh nabimu itu? Padahal juga salah satu ciri bermakrifat adalah mengakui kesalahan sendiri dan membenarkan pendapat orang lain, dalam arti lebih melihat keadaan diri untuk melihat hikmah di luar diri kita, atau mulat salira. Jawab Abah sempat gede gitu. Udalilna, berat itu iblis teh. Iya, Mbah iblis cik Abah teh gitu. Saya memang hilaf. Bolehkah saya belajar ilmu marifat dari Mbah iblis ini? Gitu Abah teh. Mbah teh ngajawab, hahaha ya gitu. Karena kamu sudah mengaku salah, maka aku akan menjelaskan apa makna dari zikir bermarifat itu. Aku hanya bisa mengumpamakan apabila berzikir secara hakikat itu ibarat mengambil manfaat dari terangnya sinar pentera, maka bermakrifat itu ibarat menjadi lenteranya yang menjadi sumber cahaya dari kehidupannya sendiri serta bagi orang lain. Kalau memakai bahasa kejawen adalah jumeneng kelawan pribadi. Kalau bahasa Arabnya adalah hiyamuhu binafsihi. Terserah kamu suka istilah yang mana, bahasa aja. Wih, pasti istilah itu bisa bahasa loba. Abah ngomong dari itu.
Lalu apa yang harus saya lakukan untuk menjadi lentera bagi diri saya sendiri dan orang lain? Mbah iblis, abah itu nggak jawab, nggak jawab. Ya, wahahaha, berat sekali. Cah bagus itu mau cah bagus. Kamu harus melepas bajumu, gelar wijil asemmu, kamu cukur gundul rambutmu serta janggut panjangmu itu janggut panjangmu itu. Kamu juga harus melepas semua pakaianmu hingga telanjang bulat, lalu mandilah di atas mata air kehidupanmu sendiri untuk membersihkan segala ego yang mengotori dirimu yang disebabkan oleh pakaian gelar namamu. Percayalah bahwa pakaian dan gelar namamu itu hanya menjadi kotoran bagi hatimu karena menjadikannya sebagai aksesoris belaka supaya dianggap alim taat beragama. Waduh, abah mulai termenung, picing bari ngakui. Baiklah, akan saya lakukan itu sebisa saya, gitu kawan. Lalu kalau boleh saya tahu apa makna marifat yang sebenarnya, Mbah iblis, gitu kawan. Jawab hanya terakhir tak terus ngalungin. Sekali menjawab terus ngalungin. Wahahaha, aku hanya tahu sedikit, cah bagus. Gitu. Maka yang bertanya barangkali lebih marifat dari yang ditanya. Itu tring menghilang. Abah sadar, abah sadar ngalamun balik doi untuk video-video tempat-tempat angker doi. Jadi ya gitu wes lah pasalam abah wijil asem ayeuna mah henteu ngaliput tempat-tempat angker. Sieun datang deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.